Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Minggu tanggal 27 September 2020. Kurang lebih tinggal 100 hari lagi tahun 2020 ini akan berlalu. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, saya tidak akan panjang lebar berbicara sebagai pembukaan, tapi saya langsung mengajak kita semua, mari membuka Alkitab kita dan kita belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, Bapak Ibu tentu tahu itu tentang doa Bapa kami. Ya, sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-9, pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya, yang tidak bawa Alkitab boleh lihat di layar. Ya. Yang tidak bawa Alkitab silakan lihat ke layar. Yang di rumah silakan perhatikan gadgetnya kalau ada Alkitab atau tidak Alkitab dalam bentuk buku. Dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Saya yakin semua kita tanpa melihat Alkitab pun sebenarnya bisa mengingat-ingatnya di dalam hati atau pikiran kita. Amin. Ya. Karena ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan doa ini dicatat oleh Matius dan juga oleh Lukas. Tetapi Matius mencatatnya setelah Yesus berbicara tentang hal berdoa, yakni dalam kemunafikan dan bertele-tele. Ya. Yesus menyangga orang yang kelihatannya berdoa, tetapi sikap hatinya munafik dan bertele-tele. Oleh karena itulah Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Lain lagi dengan Injil Lukas. Ya. Injil Lukas mencatat bahwa Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya karena murid-muridnya meminta kepada Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Seperti halnya Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan kita semua yang sudah hafal doa ini, seberapa jauh kita pahami arti dari doa ini. Satu hal yang pasti, doa ini mengajari kita supaya tidak munafik dalam berdoa, tidak bertele-tele dalam berdoa. Ya. Karena sekalipun doa ini singkat,
tapi memiliki makna yang sangat dalam. Sebab untuk pertama kalinya orang Israel diajarkan untuk memanggil Allah itu dengan Bapa. Mereka tidak pernah menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Orang Israel selalu menyebut Allah sesuai dengan perbuatan besar Allah dalam hidup mereka. Mereka akan menyebut Allah dengan Tuhan sebagai Tuhan yang menyediakan. Sebagai Tuhan adalah panjiku. Sebagai Tuhan itu keselamatanku. Ini adalah sebutan-sebutan orang Israel terhadap Allah. Seperti Abraham menyebut Allah adalah Tuhan yang menyediakan. Seperti Yosua menyebut Allah adalah Tuhan panjiku. Dan Tuhan itu keselamatanku. Tetapi Yesus mengajarkan kepada para muridnya yang adalah orang Israel memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Seberapa kita yang ada di sini mengerti arti Bapa itu? Apa yang kita pahami tentang kata Bapa? Yang masih muda-mudi, yang masih tinggalin orang tuanya, bukankah sering memanggil orang tuanya adalah bapak dan ibu? Seberapa penting, seberapa jauh kita menghayati kata bapak, seberapa jauh kita menghayati kata ibu. Sekiranya kata-kata itu bukanlah kata-kata yang hambar diucapkan, tetapi penuh penghayatan yang dalam. Ya. Seperti Yesus menyebut Allah itu Bapa, sebab apa? Sebab Dia datang dan keluar dan datang dari Allah. Yohanes mencatatkan dalam pasal 8 ayat 39 bahwa Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Yesus itu datang ke bumi bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia diutus oleh Bapa. Dan Yohanes juga masih mencatatkan Bapak Ibu bahwa Yesus itu yang sebelum keluar dan datang daripada Allah, Dia bersama-sama dengan Allah. Sebab apa? Dia adalah firman-nya Allah. Jadi Yesus memanggil atau menyebut Allah itu Bapa karena memiliki suatu hubungan yang sangat dekat. Dekatnya di mana? Bukan di samping, bukan di depan, bukan di belakang, tetapi di dalam. Yesus di dalam Allah. Dia keluar dan datang dari Allah. Dia datang mengajarkan kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Bapak Ibu tentu harusnya hafal ayat ini ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama itu bukan seperti seorang suami bersama istrinya, kelihatannya dua, meskipun waktu pemberkatan dua menjadi satu, tapi masih tetap kelihatan dua. Yesus bersama dengan Allah bukan kelihatan dua, tetapi satu, sebab Yesus adalah firman Allah, yakni di dalam Allah sendiri. Bersama-sama itu bukan seperti Petrus bersama Yakobus, tapi bersama-sama itu Dia di dalam. Jadi Yesus memanggil Allah itu Bapa, menyebut Allah itu Bapa karena Dia keluar dan datang daripada Allah. Sebelum Dia keluar dan datang daripada Allah, Dia bersama-sama dengan Allah. Dari kapan? Dari mulanya.
Mulainya bukan berbicara sejak bumi belum diciptakan, tapi mulai ini berbicara tentang tidak ada permulaan yang bisa dikatakan bahwa ini titik awal. Tidak ada yang tahu titik awal kapan Yesus datang. Yesus itu ada. Mulai itu tidak berbicara awal penciptaan, tapi mulai itu berbicara suatu titik di mana orang tidak tahu dari mana Allah itu ada. Kalau penciptaan bermula dari Allah berfirman. Ya. Jadi itu pemahaman Yesus menyebut Allah itu Bapa. Bagaimana ketika Yesus mengajarkan para muridnya untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ya. Sebelum kita sampai kepada pemahaman itu, kita harus mengerti bahwa orang Israel mengerti bahwa Bapa itu berbicara bukan hanya melahirkan atau memperanakan. Bagi orang Israel, Bapa itu bukan berbicara garis keturunan saja. Ya. Bapa itu bukan berbicara tentang yang memperanakan dia, tetapi Bapa itu tentang, ini yang paling penting, yang saya rindu setiap orang Kristen yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak tidak melupakan hal ini, karena Bapa itu berbicara tentang, tidak kelihatan ya, ya, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 7. Bapa itu berbicara tentang dua hal, memperhatikan dan mengajarkan. Bagi orang Israel bukan cuma melahirkan anak dan selesai, tetapi bagi orang Israel mempunyai anak dan dia harus memperhatikan apa dan mengajarkan apa. Dia harus memperhatikan yang namanya perintah Tuhan tentang apa? Kasih. Dia harus memperhatikan perintah Tuhan tentang kasih dan dia mengajarkan kasih itu kepada anak-anaknya. Itulah pengertian Bapa dalam orang Israel. Jadi ketika Yesus berbicara kepada para muridnya atau mengajarkan para muridnya memanggil Allah itu Bapa, adalah dalam pengertian bahwa Allah itu sebagai Bapa memperhatikan dan mengajarkan mereka berulang-ulang tentang kasih. Ya, sekali lagi, perhatikan baik-baik. Yesus mengajarkan murid-muridnya menyebut Allah sebagai Bapa. Dalam pengertian, murid-murid mengakui bahwa perbuatan besar Allah adalah Bapa yang memperhatikan dan mengajarkan mereka berulang-ulang tentang kasih. Bapa kami yang di surga, Bapa yang memperhatikan dan mengajarkan anak-anaknya secara berulang-ulang, bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang tentang kasih. Bukankah Alkitab berkata Allah itu panjang sabar? Amin. Ya. Sekalipun umat Allah tegar tengkuk, tetapi ketika mereka berbalik dari dosanya, datang kepada Tuhan mengaku diri, mengakui dosanya, meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni mereka. Amin. Ya. Jadi doa Bapa kami, kata Bapa itu berbicara, Allah memperhatikan kita dan mengajarkan kita berulang-ulang tentang kasih. Ada beberapa hal penting yang saya tekankan buat kita semua, arti berdoa dengan menyebut Allah sebagai Bapa. Ya. Yang pertama, mengakui Allah adalah Bapa yang memperhatikan dan mengajarkan kita berulang-ulang tentang kasih. Yang kedua, kita berjanji. Jadi dalam doa itu ada janji yang diucapkan untuk menjaga kekudusan Allah.
yaitu kekudusan namanya, yang adalah Bapa kita, tunduk kepada kerajaannya dan melakukan kehendaknya. Kalau Bapak Ibu membaca Matius dan Injil Lukas, di dalam Injil Lukas hanya tercatat, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apakah ada kalimat selanjutnya seperti kalimat Matius? Ya, tentu ada perbedaan. Tetapi penekanannya penting adalah kekudusan nama Allah. Mengapa Allah harus mengajarkan kita berulang-ulang tentang kasih? Karena Allah itu adalah kudus. Setiap orang yang mengaku diri anak Allah harus menjaga kekudusan nama Allah. Setiap orang yang mengaku dia adalah anak-anak Allah, kudu wajib hukumnya tunduk kepada kerajaan Allah, dalam hal ini pemerintahan Allah, dan yang dilakukan adalah kehendak Allah. Sebab adalah munafik apabila seorang menyebut Allah adalah Bapa, tetapi tidak punya kasih yang ditunjukkan dengan menjaga kekudusan nama Allah, tidak tunduk kepada kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kekuasaan Allah, dan tidak melaksanakan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, ini hal penting. Kita sering berdoa, kita sering bernyanyi, dan menyebut Allah itu Bapa, memanggil Allah itu Bapa. Tapi ini kita harus renungkan, dan kita dalami, dan kita lakukan, praktikkan dalam hidup kita. Jangan lain di bibir, lain di hati. Jangan jadi tukang gombal. Waktu pacaran, pasanganmu digombalin. Waktu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, jangan gombalin Tuhan Allah. Sebab itu adalah munafik. Yang berikut kita akan melihat Bapak Ibu. Saya tidak akan berlama-lama karena waktu kita singkat. Yang berikut kita akan melihat bahwa di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa berarti kita tidak perlu meminta yang berlimpah-limpah kepada Allah? Mari kita mengerti Bapak Ibu, bahwa orang Israel ya dibawa oleh Allah, atau Allah membawa orang Israel dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan. Allah membawa mereka menuju ke tempat apa Bapak Ibu? Tempat yang disebut apa? Berlimpah dengan susu dan madu. Di tempat yang berlimpah susu dan madu, Salomo mengingatkan mereka di dalam kitab Amsal tentang secukupnya. Bapak Ibu silakan baca kitab Amsal pasal 25 ayat 16. Ya. Kalau susu berlimpah dan madu berlimpah, makanlah yang secukupnya. Ya. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya yang adalah orang Israel itu untuk berdoa meminta makanan secukupnya
Hal ini sejalan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Salomo, bahwa jika berlimpah susu dan madu, maka makanlah yang secukupnya. Tetapi kenyataannya, di zaman Salomo, zaman kelimpahan. Tetapi di zaman Yesus, zaman orang terbagi atas dua. Ada orang kaya dan ada orang yang miskin. Dan rata-rata murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang bukan berkelimpahan. Murid-murid adalah mereka yang berkekurangan. Kalau tidak mau dikatakan miskin, berkekurangan. Yesus mengajarkan mereka berdoa, meminta makanan yang secukupnya. Ya. Saya rindu Bapak Ibu ingat ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berdoa meminta yang secukupnya. Dalam situasi ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, Bapak Ibu akan bertanya. Dalam pertanyaan itu, saya ingin Bapak Ibu mengingat kisah yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya akan kasih gambarnya. Bapak Ibu ingat, melihat gambar ini kira-kira apa yang diingat? Apa ceritanya? Ini adalah kisah Yesus, atau Yesus berkisah. Yesus menceritakan, ya, tentang si kaya dan si miskin. Yang kaya tiap hari berpesta pora, pakainya pakaian atau jubah ungu dan pakaiannya linen halus. Sementara si miskin, Lazarus, dalam posisi mau makan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Belum sampai, ternyata anjing-anjing sudah menjilat boroknya. Bahkan Yesus pernah memperhatikan persembahan orang ketika memberikan persembahan di bait Allah. Dari sekian banyak orang yang memberikan persembahan, Yesus memuji persembahan wanita ini. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang berkelimpahan, ada orang berkekurangan. Dan Yesus mengajarkan secukupnya minta makanan dari Allah. Hal ini Yesus mengajarkan kepada para muridnya, Bapak Ibu, bahwa dalam keadaan berkelimpahan, kita cukupkan diri kita dengan kelimpahan kita dan mencukupkan orang lain yang kekurangan. Jangan seperti orang kaya yang tidak memperhatikan Lazarus yang miskin, yang akhir hidupnya adalah di alam maut. Sedangkan Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Kalau Allah memberkati engkau dengan berlimpah-limpah, ingatlah perkataan ini, cukupkanlah dirimu dengan kelimpahanmu. Cukupkanlah keluargamu dari kelimpahanmu itu. Cukupkanlah perusahaanmu, usahamu dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Cukupkanlah orang-orang yang menolongmu. Dan jangan lupa, cukupkanlah orang-orang yang berkekurangan. Jadi kalau berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan berarti Allah tidak akan memberkati kita berkat yang berkelebihan. Tetapi Allah, sekalipun Allah memberikan kita berkat yang berkelebihan, hal ini kita harus ingat bahwa kita cukupkan diri kita dan mencukupkan orang lain. Bukan hidup berfoya-foya. Bukan hidup boros. Untuk apa menabung sebanyak mungkin?
Untuk apa menimbun sebanyak mungkin? Tetapi orang berkekurangan di samping kiri kananmu tidak kau cukupkan. Pandemi ini mengajarkan kita untuk saling mencukupkan. Amin. Ya. Kalau kita tidak saling mencukupkan, pandemi ini tidak akan berlalu. Cukuplah dengan kita seperti ini, tidak perlu jabat tangan. Cukuplah dengan kita tatap muka seperti ini, tidak perlu berpelukan. Cukup dengan kita saling melihat face to face melalui layar dan layar. Itu cukup. Kalau kita melanggar ini, maka sampai kapanpun pandemi ini tetap ada di sekitar kita. Dia tidak akan berlalu. Tapi kalau kita merasa diri cukup dengan apa yang kita ada, pasti akan berlalu. Tidak ada cara lain Bapak Ibu supaya pandemi ini bisa berhenti. Vaksin boleh ada. Tapi ketika vaksin ditemukan, kita tidak mencukupkan diri kita. Saya yakin, orang yang tidak berkelimpahan pasti tidak akan mendapatkan vaksinnya. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu. Mari kita cukupkan diri kita. Yang berikut, dalam keadaan kekurangan, karena tadi ada orang yang miskin, dalam keadaan berkekurangan, kita cukupkan diri kita dengan kecukupan dari orang lain. Bapak Ibu tentu mengerti pesan ini. Maksudnya kalau hidupmu tergantung dari pertolongan orang lain, maka hidupmu jangan sok kaya melebihi orang yang menolongmu. Lo orang yang menolongmu, makannya saja sederhana, kau makannya pingin di rumah makan sederhana. Sama-sama sederhana kan? Itu artinya miskin yang tidak tahu diri. Itu kata kasar itu. Harus cukupkan dirimu dari pertolongan orang lain. Ingat ini. Anak-anak yang masih tergantung dengan orang tua, jangan gayamu melebihi kayak orang tuamu. Udah kayak bapak aja di rumah. Udah kayak ibu aja di rumah. Padahal hidupmu masih tergantung dari orang tua. Orang tua ngomong satu kata, kau dua kata. Seakan-akan kamu lebih memerintah di rumah itu. Ingat, hidupmu dalam rumah masih tergantung orang tuamu. Cukupkanlah dirimu dari pertolongan orang tuamu. Jangan sok jadi raja di dalam rumah. Yang merajaimu dalam rumah adalah orang tuamu. Sekalipun kamu berpendidikan, sekalipun kamu berpenghasilan, yang merajaimu di dalam rumah tangga adalah bapakmu dan ibumu. Ini harus diingat baik-baik. Yang berikut Bapak Ibu. Sebab adalah munafik. Bila Allah adalah Bapa kita, tetapi kita hidup berfoya-foya dan tidak apa? Mempunyai belas kasihan. Ya. Jadi Yesus mengajarkan para muridnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan saya membagi 3 pengertian ini kepada kita, bahwa dalam keadaan berkelimpahan, cukupkanlah dirimu dan cukupkanlah orang lain. Kalau kamu punya perusahaan, cukupkanlah kebutuhan perusahaanmu. Kalau kamu punya karyawan, cukupkanlah kebutuhan karyawanmu. Dan orang yang diberi kecukupan dari orang yang berkelimpahan, cukupkanlah dirimu. Sebab adalah munafik
berdoa kepada Allah, meminta berkat, meminta diberkati. Tetapi sukanya foya-foya. Bapak mana yang mau memberikan anaknya hal seperti ini? Kalau ada bapak yang seperti itu bapak yang tidak baik. Karena bapak yang baik, dia memberikan kepada anak-anaknya apa yang menjadi kebutuhannya. Ya. Yang berikut Bapak Ibu kita lanjut. Ya. Yang ketiga adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, seberapa jauh kita masih mengingat bagaimana orang-orang Israel yang hidup sebelum Yesus mati di kayu salib. Ya. Allah mengajarkan mereka tentang pengampunan ini, Bapak Ibu, harus diingat. Sebelum Yesus mati menebus dosa kita, Allah telah berfirman kepada orang-orang Israel bahwa untuk mendapatkan pengampunan, hal ini yang harus dilakukan. Korban binatang. Dan yang kedua, masih sejalan dengan itu, tapi bentuknya beda, bukan korban binatang, tetapi Allah berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kedua hal ini berbicara ini, Bapak Ibu. Penebusan. Kalau kamu congkel mata saya, maka harus diganti matamu dicongkel. Itu berbicara apa? Kamu menebus kesalahanmu terhadap saya. Itu caranya untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Tetapi Yesus mengajarkan kepada orang Israel, yakni murid-muridnya, apa yang Yesus ajarkan kepada mereka untuk mendapatkan pengampunan dosa? Ampunilah orang lain. Tidak perlu bawa korban binatang lagi. Karena apa? Yesuslah korbannya. Tidak perlu congkel mata orang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena apa? Yesuslah yang menanggungnya. Perhatikan ini, gambar ini Bapak Ibu. Gambar yang terakhir yang paling bawah itu mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh ada mata ganti mata, tidak boleh ada lagi korban penebusan. Yang ada adalah mengampuni orang lain. Yesus mengampuni kita, kita mengampuni orang lain. Jangan berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, tetapi dirimu tidak bisa mengampuni orang lain. Kalau kita berkata, ya Bapa ampunilah dosa kami, dosa aku, dosa saya, dosa hambamu, maka kamu sebagai hamba, kamu sebagai anak Allah, sebagai anak Bapa, mengampuni orang lain. Kalau kita tidak melakukan itu, firman Tuhan berkata, ingat ini, Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan kepada dengan limpahnya. Bapak Ibu Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Artinya kita memberi pengampunan kepada orang lain. Mengapa? Karena ingat Yesaya pasal 55 ayat 7. Sebab Allah itu apa? Akan mengampuni orang fasik sekalipun, kalau dia meninggalkan rancangan jahatnya. Karena Allah itu mengampuni dengan limpahnya.
Orang yang apa? Orang yang jahat. Kalau Allah berlimpah kasih, mengampuni orang fasik yang meninggalkan perbuatannya, meninggalkan rancangannya. Kalau Allah itu berlimpah kasih, mengampuni orang jahat dari jalannya, yang meninggalkan jalan. So kita anak Tuhan, apa yang kita harus berbuat? Ingat, jangan sampai kita menjadi anak sulung yang terhilang, bukan anak bungsu yang terhilang. Anak bungsu yang terhilang, dia sadar akan dosanya dan dia kembali kepada bapaknya. Tetapi anak sulung menjadi terhilang karena apa? Dia tidak menerima perlakuan bapaknya dalam menyambut anak sulung, anak bungsu yang hilang itu. Ya. Keterkaitan dari Yesaya pasal 55 ayat 7 dengan doa Bapa kami yang di surga, terutama kalimat ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal yang pertama adalah kita mengaku kepada Allah kalau kita ini orang berdosa yang meminta ampun, sekaligus kita berjanji kalau kita akan meninggalkan Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu mengerti ya apa itu ketidakampunan? Akar pahit, dendam, merencanakan pembalasan. Itu bagian dari ketidakampunan. Hal-hal seperti itu harus kita tinggalkan. Jangan itu tetap melekat pada diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kalaupun ada orang yang bersalah kepada kita, kita tidak menuntut mata ganti mata, gigi ganti gigi, melainkan kita mengampuni, yakni tetap mengasihi orang yang bersalah tersebut kepada kita. Dan yang terakhir, sebab adalah munafik bila mengaku Allah sebagai Bapa, tetapi tidak memberi pengampunan dengan limpahnya kepada orang yang bersalah. Tolong garis bawahi kata berlimpah. Artinya bukan cuma sekali kita mengampuni, tapi berulang-ulang kali. Harus berapa kali? Kata Petrus, saya mengampuni orang lain. Yesus berkata berapa kali? Ya, 7 kali. Ya, 7 kali. Itu artinya tak terhingga, Bapak Ibu. Ya, berlimpah. Bahasa lainnya adalah berlimpah-limpah. Ya. Itu adalah salah satu makna dari kita berdoa. Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya. Kalau kita berseru, harus ada actionnya. Kalau kita meminta, maka harus ada tindakannya. Jangan cuma di tempat doang. Ya, harus ada actionnya. Kalau minta pengampunan, maka kita harus bertindak mengampuni orang lain. Dan mengampuni itu seperti Bapa di surga yang berulang-ulang kali mengajarkan kita tentang kasih, yaitu mengampuni kita dengan berlimpah-limpah. Allah tiada henti-hentinya mengampuni kita, kita pun tiada henti-hentinya mengampuni orang lain. Sesakit-sakit apapun, Allah jauh lebih sakit atas perbuatan kita. Allah lebih jauh sakit hati. Apa yang kita butuhkan Allah sediakan. Tetapi apa yang kita dapatkan dari Allah, kita memakainya untuk kepentingan kita, untuk berfoya-foya, melupakan Allah. Allah sakit hati. Kita baru memberikan mungkin barang yang bagi kita berharga, bagi dia berharga, tapi dia melupakan pemberian kita. Kita sakit hati. Kalau sakit hati, apa kita tidak bisa mengampuni? Seharusnya bisa mengampuni. Karena Allah pun mengampuni kita. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai, tolong garis bawah kalimat sampai selama-lamanya. Bahasa lainnya adalah berlimpah-limpah. Tidak berkesudahan, tidak berakhir sampai selama-lamanya. Ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan Allah tidak pernah mencobai manusia melebihi kekuatannya. Ya, sekalipun Allah pernah mencobai manusia, terutama orang Israel. Tetapi perbedaannya ada Bapak Ibu, kalau orang Israel mencobai Allah, hal itu karena mereka bersungut-sungut. Tetapi kalau Allah mencobai manusia, dalam hal ini orang Israel, ya, untuk apa? Mengatui hati mereka. Apakah mereka memegang ketetapan Tuhan atau tidak? Ya. Jadi ada perbedaan. Ketika Allah mencobai manusia, adalah untuk menyelidiki hati manusia, apakah manusia itu memegang teguh ketetapan Tuhan atau tidak. Kalau manusia mencobai Allah, adalah apa? Bersungut-sungut kepada Allah, melawan ketetapan Allah. Tuhan, kenapa begini? Saya maunya tidak seperti itu. Tuhan suruh A, dia lakukan A, tapi A-nya terbalik. A yang seperti ini sama A yang terbalik sama-sama A. Kira-kira kalau Tuhan maunya seperti ini, yang dilakukan seperti ini, benar atau salah? Tuhan menyuruh kita melakukan A. Ini huruf A-nya seperti ini, harus dilakukan. Dan memang yang kita kerjakan adalah huruf A, tapi A-nya terbalik. Itu benar atau salah? Di mata Tuhan itu salah. Sekalipun yang kita lakukan A. Sekalipun kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tetapi motivasinya salah, maka itu pengampunan yang salah. Sekalipun kita mencukupkan kebutuhan orang lain, tapi motivasinya salah, itu tetap salah. Ya. Jadi Allah menyelidiki hati kita, atau Allah mencobai kita untuk mengetahui apakah perbuatan-perbuatan kita ini benar A atau tidak. Ada motivasi yang terselubung atau tidak. Kenapa Allah harus mencobai kita, menyelidiki hati kita, supaya kita mengerti bahwa yang kita kerjakan sekalipun itu adalah sesuatu yang baik menurut kita, ternyata menurut Allah tidak baik. Supaya kita mengerti bahwa ternyata saya mencukupkan kebutuhan orang lain, tetapi karena saya memiliki motivasi yang terselubung, maka itu tidak baik. Kalau Allah tidak menyelidiki hati kita, kalau Allah tidak mencobainya, maka kita tidak akan mengerti. Tetapi mengapa Yesus mengajarkan berdoa dengan kalimat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Ya, pertanyaannya itu Bapak Ibu ya. Mari kita lihat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika kita mengucapkan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, maka kita mengaku Allah mengetahui hati setiap orang. Ya. Sebab tidak ada dosa yang tak dapat disembunyikan dari Allah. Dosa sekecil apapun yang kita lakukan di kamar kita, di tempat tidur kita, Allah mengetahuinya, sekalipun manusia tidak melihatnya. Ya, di mata Tuhan itu tetaplah dosa Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika jangan membawa kami ke dalam pencobaan, artinya kita mengakui ya Allah, Engkau mengetahui hati saya, Engkau menyelidiki hati saya, Engkau tahu apa dosa dan kesalahan saya. Tidak ada satu pun dosa yang dapat tersembunyi di mata Allah.
Sekecil apapun itu Tuhan mengetahuinya. Kalau Tuhan mengetahuinya, maka please deh, jangan seperti ini. Tik muncul. Nah, bagus. Ya. Dan hal yang kedua adalah ketika kita berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu berbicara tentang berhenti bersungut-sungut. Ya. Atau berhenti melawan ketetapan-ketetapan Allah. Sebab namanya bersungut-sungut atau melawan Allah itu adalah tabiat si jahat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata yang jahat itu berbicara tentang bukan perbuatan, tetapi tentang oknum yang jahat. Jadi Allah menyelidiki hati kita, mencoba hati kita dan mengetahui setiap dosa kita. Jadi ketika kita berdoa seperti itu, kita meminta kepada Allah belas kasihan Allah, pengampunan Allah, dan kita berketetapan untuk tidak melawan Allah. Itu artinya jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tidak mau dicoba, tetapi mencobai. Itu perbuatan si jahat. Ya. Tidak mau dicobai, tetapi mencoba. Kalau Allah mencobai menyelidiki hati, kalau kita mencoba bersungut-sungut. Kalau tidak mau Allah menyelidiki hati kita, maka jangan sembunyikan dosa. Ya. Kalau tidak mau dibawa ke dalam pencobaan, maka jangan bersungut-sungut mencobai Allah. Kalau kita tidak bersungut-sungut melawan Allah dan tidak menyimpan dosa, itu seartinya kita mengaku atau mengakui kerajaan Allah, mengakui kekuasaan Allah, mengakui kemuliaan Allah. Sebab apa? Dalam pemerintahan Allah, dosa sekecil apapun Allah mengetahuinya. Dalam kekuasaan Allah, dosa sekecil apapun, orang berbuat dosa sekecil apapun tidak akan luput daripada hukuman. Ya. Dan dalam kemuliaan Allah tidak ada namanya dosa sekecil apapun. Oleh karena itu jangan simpan dosa di dalam hatimu sekecil apapun kalau tidak mau dicobai oleh Allah, kalau tidak mau diselidiki oleh Allah. Sebab kalau Allah menyelidiki hati kita, Allah akan membuka segala kelakuan dosa kita, sebobrok-bobroknya apapun kelakuan dosa kita, Allah akan membuka semuanya. Maka jangan heran, ada orang yang cinta Tuhan sepanjang hidupnya, tetapi kelakuannya jahat luar biasa. Pada akhirnya Tuhan bisa ungkapkan. Bapak Ibu pernah dengar, lihat di sosmed, lihat di YouTube, ada hamba Tuhan yang berkhotbah luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi apa? Cerita hidupnya penuh dengan, dibalik itu penuh dengan hal-hal jahat. Ya. Karena apa? Dia mencobai Allah dengan berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi. Dia tidak membereskannya. Ketika Allah mencobai dia, ketika Allah menyelidiki hati dia, terbuka semuanya. Dan siapa yang malu? Dia yang malu. Jadi kalau kita berdoa, ya Bapa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, maka tolong bereskan dosamu yang tersembunyi. Jangan lakukan dosa lagi yang tersembunyi-tersembunyi, sekalipun kecil. Jangan lagi. Karena jangan sampai Tuhan membuka dosamu yang kamu sembunyikan itu di depan muka umum. Itu pasti membuat reputasimu akan jatuh. Dosa yang sembunyi-sembunyi itu adalah tabiat dari si jahat. Itu bukan tabiat dari anak Tuhan. Amin. Ya. Sebagai penutup kesimpulan khotbah saya, ingat baik-baik pesan dari doa Bapa kami ini. Doa itu tentang pengakuan akan Allah yang memperhatikan dan mengajarkan. Berulang-ulang tentang kasih,
Dan kita berjanji memuliakan Allah dengan menjaga kekudusan namanya, tunduk pada kerajaannya dan melaksanakan kehendaknya. Yang kedua, doa Bapa kami itu adalah doa tentang meminta kepada Allah untuk mencukupkan diri kita, dan kita berjanji untuk mencukupkan orang lain. Itu arti yang kedua dari doa Bapa kami. Yang ketiga, doa Bapa kami adalah doa tentang mengaku kepada Allah kalau kita orang berdosa yang meminta ampun, sekaligus berjanji kalau kita akan meninggalkan ketidakampunan, sifat yang tidak mau mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir, doa Bapa kami itu adalah doa tentang berjanji untuk tidak menyimpan dosa dan melawan ketetapan Allah. Bukankah kita semua menghafal doa Bapa kami? Ingatlah pesan ini. Jangan cuma dihafal, tapi dipraktikkan. Kalau kita mengaku Allah adalah Bapa kita, mari kita lakukan ini. Amin buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang di sini maupun di rumah. Sampai jumpa di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tidak sedikit orang hafal dengan doa Bapa kami. Tetapi seberapa kita memahaminya? Mari kita tidak saja menghafalkan doa Bapa kami ataupun ayat-ayat dalam Alkitab, tetapi mengerti dan melakukannya. Itu yang Allah minta. Yang sepakat kita boleh katakan amin, Bapak Ibu. Mari kita berdiri. Biar apa yang kita dengar, kita pelajari pagi hari ini mendorong kita untuk sungguh-sungguh melakukannya. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia membayar harga yang begitu mahal supaya kita bisa menjadi miliknya kembali. Dan rancangannya adalah supaya kita menjadi serupa seperti anaknya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya perhatikan dari beberapa ayat doa Bapa kami. Ada 3 ayat yang Tuhan katakan tentang pengampunan. Lebih dari sekedar minta berkat. Yesus berkata, ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Di ayat berikutnya Tuhan lagi berkata, kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Ada banyak orang yang terluka, yang merasa diperlakukan tidak baik. Meskipun itu seringkali subjektif, belum tentu. Tetapi dia telah menyimpannya begitu dalam. Kalau di antara kita sempat ada dan masih tertanam, biarlah pagi hari ini sebelum kita pulang, sebelum kita selesai, kita membereskannya. Kadang-kadang kita juga tidak mengampuni diri kita. Kesalahan-kesalahan yang kita buat. Beberapa orang mungkin tidak mau mengampuni orang tuanya. Tetapi mari kita sungguh-sungguh minta Tuhan memberikan kita hati yang mau melakukan kehendaknya seperti Kristus. Mungkin kita juga berdoa pagi ini, Tuhan beri kami rejeki secukupnya. Kita sering diajar minta yang berlimpah-limpah.
Tapi Tuhan ajari kita untuk tidak serakah. Bahkan dengan secukupnya itu pun kita juga berjanji untuk menolong orang lain. Ingatlah 3 aset yang Tuhan beri: harta, waktu, dan talenta. Allah percayakan itu kepada kita. Bukan jumlahnya, tapi bagaimana kita mengelolanya. Mari Bapak Ibu, kita semua yang diberkati dengan kebenaran firman, Roh Kudus pasti berbicara seperti Dia berbicara kepada saya. Dia berbicara kepada saudara, mengingatkan kita tujuan hidup kita. Untuk apa Dia menyelamatkan kita? Untuk apa Dia memelihara dan memberkati kita? Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bapa, ini doa kami. Sungguh kami bersyukur setiap kali kami memanggil-Mu sebagai Bapa. Ingatkan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Engkau bukan saja melahirkan kami melalui kelahiran baru, tetapi Engkau sedang mendidik dan mengajari kami untuk hidup dalam keserupaan dengan Yesus, pribadi yang teragung yang pernah ada di dalam dunia dalam rupa manusia. Biarlah kerinduan kami yang terdalam hidup serupa seperti Yesus pada akhirnya. Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk melepaskan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tersembunyi dalam pikiran kami, dalam angan-angan hati kami. Luruskan cita-cita kami, ubah dan baharui gaya hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh terus-menerus mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak sekedar memanggil-Mu sebagai Bapa, tetapi meminta Engkau untuk menjadi Raja yang memerintah dalam hidup kami, membentuk dan menguasai kami. Tolong kami untuk kami terus melepaskan pengampunan-pengampunan, bahkan di saat kami mengalami hal-hal yang paling berat, karena Engkau sendiri telah mengampuni kami ya Tuhan. Sesungguhnya dosa dan kejahatan kami kepadamu sangat besar, tak terbayarkan. Tapi Engkau mau menerima dan mengampuni kami, membasuh kami dengan darah yang kudus. Biarlah seperti Engkau menerima kami, mengampuni kelemahan kekurangan kami, karena kasih-Mu yang besar. Itu juga berlaku dalam hidup kami, menjadi sikap dan gaya hidup kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kami pagi hari ini, dimanapun kami ingin menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolong kami, ubah dan baharui kami, supaya hidup kami boleh menuntun orang lain, mempengaruhi orang lain untuk mengalami Kristus dan perubahan dalam hidup mereka. Ini doa kami pagi hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu untuk terus melayani kebenaran, melayani Tuhan dan pekerjaan, melayani jemaat yang Tuhan percayakan,
memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Pakai hidup kami sekalian untuk hidup dalam kebenaran dan membagi kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pemuji, pemusik, asyir. Berkati kami sekalian yang pagi hari ini berbakti kepadamu. Di tempat ini, di rumah-rumah. Kami persembahkan doa kami, syukur kami. Persembahkan hidup kami. Persembahkan persembahan-persembahan kami. Karena semua kami ingin lakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Engkau memakai semuanya untuk kelebaran dan kejayaan kerajaan-Mu di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain seperti yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapa. Engkau menyertai ketika anak-anak-Mu keluar dari pintu rumahnya, ketika mereka kembali dan masuk. Perlindungan Tuhan cukup bagi kami, supaya kami juga bertanggung jawab dengan diri kami, bertanggung jawab dengan orang-orang di sekitar kami, dengan tetap menjaga ketaatan-ketaatan dalam protokol kesehatan. Anugerahkan kepada kami bukan saja kesehatan secara jasmani, tetapi kesehatan secara rohani kami. Sebagaimana Engkau memberkati kami dengan tubuh yang sehat, biar roh kami juga terus sehat ya Tuhan, penuh dengan kasih karunia Tuhan, sehingga dari kehidupan yang dipenuhi dengan kasih karunia, kami bisa membagi dan menolong orang lain. Ini doa kami pagi hari ini Bapa. Kalau kami akan kembali ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, penyertaan, pertolongan Roh Kudus yang memeteraikan kita bahwa kita adalah milik kepunyaannya, sekarang bahkan sampai selamanya, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal di sorga yang mulia. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.